Oke, assalamualaikum. Hari ini saya mau nge-IB indukan PO. Nanti tak lihatin pedetnya baru umur 1 minggu lebih dikit dan keluarnya simental, tapi tidak super banget. Nah, saya lihatin proses IB-nya. Ini dari jauhan karena tidak ada yang megangin. Tetes yang cilik nih, Bu. Ini lembe ya, Pak. Tugasan. Ini malah ya, Bang lagi. Tugasan. Malah Bang itu, Pak. Ini bening apa kuning? Bening. Karena positif. Ini dia apa? Apa Mbak? Kuning. Bukan saling kali. Oke. Itu ono sing kosong ora? Betul itu iku mboten. Ini iki lah ini. Ya lagi iki itu asli. Asli semuanya lagi. Kosong kan Mbak dengan. Aduh. Kosong tek kono lah. Ora, gue mari ya dari iki. Salah aku lah iki. Lah, kowe mboten gak. Nah ya. Ya aku maksudnya ya padha ae kan. Maksudnya nek aku kosong ya ora masalah jane. Yo kosong kuwi nembe niku. Nembe laki akeh Mas. Durung resik ngono bola. Oke, tidak jadi saya IB. Ternyata indukan ini bunting jalan 3 bulan. Ini terus saya masih utuh. Bibit saya masih utuh. Tadi saya agak sanksi karena di apa namanya, di serviknya itu dia lengket sekali. Biasanya lengket itu karena peningkatan hormon progesteron untuk proses perlindungan dalam janin fetus. Nah, untung wae urung tak IB. Nanti kalau misal saya IB ya bisa gugur karena stro yang saya IB kan itu kan bisa bikin kontraksi untuk si pedet. Nah,
Untuk ini memang tidak bisa, sapi kebuntingan ini antara 2 sampai 3 bulanan lah kira-kira, tidak terlalu kasat mata karena beliau tadi juga bilang sapi ini masih mengeluarkan lendir tapi agak beningan. Tapi ternyata sebelum itu juga keluar lendirnya malah kuning gitu loh. Nah, artinya kalau lendirnya kuning itu kan ciri-ciri sapi buntingnya kan sudah mulai kelihatan gitu. Nah, kalau teman-teman sudah pernah lihat video saya yang kemarin, beliau adalah seorang peternak dan juga pekerjaannya adalah meluku. Meluku itu ngeluku di sawah. Jadi membajak sawah. Membajak sawahnya sama sapi putih-putih ini, kadang diibikan juga sama. Nah, berhubung kemarin sebelum beli sapi ini, ceritanya ini sapi ini baru. Sebelum beli sapi ini itu sebelumnya dijual. Kemarin yang pernah saya videokan yang bedetnya betina. Nah, ini tak ceritain yang saya lihatin, ini agak kecil sih sebenarnya, seukuran kambing. Saya pun juga kaget ya. Tapi ini baru jalan sekira-kira 10 harinan atau 9 harinan, ini baru lahir. Warnanya kelihatan simental, tapi indukannya PO murni. Sapi PO murni. Semoga aja si induknya ini air susunya bagus, karena nanti kalau ketika air susu induknya ini nggak bagus ya pertumbuhan si pedet akan kurang maksimal gitu. Tapi untuk ukuran kaki-kakinya ya gede-gede, cokornya hitam, warnanya hitam merah putih kayak simental, tapi posturnya seperti PO. Induknya ini agak kecilan sih sebenarnya. Dan ini sudah pernah beranak berulang kali. Dilihat dari geratannya, paling gampang itu dari geratan video tanduknya itu kayaknya ada 1, 2, 3, 4, minimal 4 kali lah, atau enggak ada 5 kali ke atas. Nah, ada luka di leher itu karena bekas luku atau untuk bajak sawah. Jadi karena model kalau teman-teman yang di daerahnya nggak ada untuk sapi ngeluku ya mungkin agak bingung untuk membayangkannya. Coba kalian searching di internet. Tapi kalau misal di daerah teman-teman ada sapi yang buat ngeluku ya pasti tahulah. Nah, untuk stroh ini akhirnya saya buang, tidak saya pakai lagi. Dan alhamdulillah lah, karena di beberapa faktor ada yang memang sapi putih itu mereka di IB, tapi terkadang dijual. Mungkin ada beberapa kasus lah memang, atau mungkin sapi ini dijual karena ada kebutuhan mendesak atau gimana, saya nggak tahu. Dan beliau ini sudah beternak itu sudah lebih dari 20 tahun. Dari meluku dan beternak ini beliau sudah mendapatkan rumah, nyekolah ke anak dan lain-lain. Nah, untuk pakannya itu juga untuk jerami, comborannya pun juga sama, biasa bekatul atau sentrat. Untuk daerah sini memang kadang itu 3 slot di sini, itu slot 1, slot 2 sama slot 3 dia biasanya. Tapi kemarin slotnya dijual 1 sapinya, tinggal 1 ini 2 ekor ding, yang 1 dijual dulu yang sana, terus sini dijual lagi kemarin terakhir. Kemudian dibelikan baru ini, dan ternyata alhamdulillah jalan kira-kira 3 bulanan lah bunting sapi itu. Dan ini tinggal 1, jadi tinggal tunggu yang lainnya. Semoga aja sapi ini habis lahiran, pedetnya kurang lebih jalan 9 harinan ini, semoga cepat birahi dan nanti bisa diIB lagi. Nah, untuk belakangnya pun, ini sebenarnya itu tanah padas dulu, belum sempat saya ulas. Tanah padas, kemudian dikasih pasir, kemudian dikasih batu kayak gini. Paling awet ini, kandangnya paling awet ini. Ya ini sebenarnya nggak rusak, memang dibuat seperti itu sama beliau. Nah, jadi bawahnya padas dipadatin, dipres, tumbuk terus sampai padat, kemudian dikasih pasir terus dikasih batu lagi, dikasih batu kayak gini, batu terus dikasih pasir lagi. Terus nanti kadang dikasih aulayan seperti ini. Aulayan tuh bekas ini tuh bakaran kayak jerami dan sejenisnya, untuk diwuwurkan, jadi biar pasirnya tidak terlalu lari-lari. Nah, untuk sistem irigasinya teman juga ke sana arahnya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Ini kandang sederhana tapi menghasilkan, bekerja juga sambil breeding karena sapi ini bekerja. Nah,
Ciri-ciri sapi yang sehat dan mendapatkan sinar matahari yang bagus dan vitaminnya D-nya bagus dan hormonalnya itu bagus, itu dari warna bulunya yang mengkilap seperti ini. Nah, warna bulu yang mengkilap itu tandanya dia vitamin A, E-nya dan D-nya kadang juga bagus. Seperti ini juga sama. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat di kandangnya Mbah Akrom. Kandang istimewa. Tadinya saya kesini niatnya mau nge-IB, tapi ternyata enggak jadi saya IB karena sapinya ternyata sudah bunting 3 bulan dan akhirnya ini nganggur lah ya. Tadi rencana mau tak IB kan ke sana yang pedet yang umur 9 bulan, tapi ternyata 9 hari ternyata masih umur 9 hari, eman-eman lah. Akhirnya ya terpaksa kita buang aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Kalau suara saya agak serakan, anak saya lagi batuk. Oke.